semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Baik anak-anak semua, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan agar kita boleh dipenuhi dengan semangat dan sukacita untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kita bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami sekali lagi boleh datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga kami hari demi hari hingga pada pagi hari ini kami masih boleh bangun. Di pagi yang indah ini kami mau datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami, buka mulut kami untuk agar kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pagi kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus terus sama kami yang hidup. Amin. Baik, anak-anak semua, marilah di pagi hari ini kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita mengucapkan selamat pagi Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama mengangkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan.
Selamat pagi anak-anak. Senang sekali masih bisa bertemu walaupun secara online. Nah, siapa yang di sini anak-anak yang suka membantu? Saya Miss. Ya, bantu ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, atau siapa saja. Nah, siapa yang tidak suka membantu? Saya hanya peduli dengan diri saya saja. Saya tidak mau membantu orang lain. Nah, tidak boleh ya. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan memahami cerita yang disampaikan oleh Lause kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang sebuah hutan. Nah, di hutan ini, rasanya sejuk sekali karena ada banyak pohon, kemudian banyak rumput-rumput. Sepertinya enak ya nih untuk main layang-layang. Siapa di sini yang bisa main layang-layang? Tapi di sini tidak bisa main layang-layang karena ini hutan ya, bukan padang rumput. Nah, di sini ada dua binatang yang saling dekat-dekatan atau mereka bersahabat baik. Mereka saling membantu. Nah, tapi hal ini tidak terjadi begitu saja. Karena ada suatu kejadian, maka mereka bisa jadi dekat. Kira-kira apa ya itu? Ternyata pada suatu hari, sang ikan ini sedang beristirahat di pinggir sungai. Wah, kalau ikan itu suka berenang ya. Lalu dia beristirahat, dia lihat ke atas. Dan dia melihat ada biji-bijian. Karena dia tidak pernah makan biji-bijian, dia pun ingin menyantapnya. Wah, dalam hati dia berkata, kelihatannya biji-bijian itu enak untuk dimakan, katanya dalam hati. Lalu dia pun berusaha meloncat-loncat setinggi-tingginya berkali-kali, tapi tidak berhasil. Lalu dia melihat, ada yang terbang. Kalau yang terbang itu apa? Apa itu biasanya kalau yang terbang? Ternyata dia melihat seekor burung yang terbang ke sana kemari. Lalu dalam hatinya dia berkata, Tuhan, kenapa aku kok gak dikasih sayap sih? Supaya aku bisa terbang seperti burung itu, agar aku bisa meraih biji yang sangat enak itu kelihatannya. Dia berkata seperti itu kepada Tuhan. Bayangkan ya, kalau ikan ada sayapnya. Nah, lihat, sudah. Lalu si burung yang dilihat oleh ikan itu hinggap di salah satu dahan pohon untuk beristirahat. Nah, saat ia melihat ke air sungai, apa yang dia lihat? Di dasar sungai itu ia melihat banyak sekali cacing yang bergeliat. Tahu cacing ya? Cacingnya bergeliat. Lalu di pikirannya, kelihatannya cacing itu enak untuk dimakan. Lalu dia pun berusaha masuk ke dalam air. Kira-kira burung bisa tidak masuk ke air? Bahkan dia mau masuk ke dalam dasar air itu, dasar sungai, untuk ambil cacingnya. Tidak bisa. Dia mencoba untuk menyelam, untuk menangkap cacingnya, namun tidak berhasil. Karena dia tidak bisa berenang. Dia bukan ikan. Nah, lalu ia pun hanya bisa melihat dari jauh. Lalu dia lihat ikan itu. Lalu dia berkata, Tuhan, kenapa aku tidak punya sirip dan ekor? Kalau aku ada sirip dan ekor, aku pasti bisa meraih cacing itu. Aku bisa makan cacing itu. Bayangkan kalau burung ada sirip dan ada ekornya. Nah, lalu si ikan dan burung ini tahu kesulitan masing-masingnya. Ikan melihat burungnya berkali-kali berusaha masuk ke sungai, sedangkan burung berkali-kali melihat ikannya loncat-loncat berusaha meraih biji yang dia inginkan. Lalu akhirnya mereka berkenalan. Burung berkata, "Hei ikan, kamu ingin makan biji-bijian itu?" "Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu." "Nah, ikan, aku juga menginginkan cacing di dasar sungai itu.
Tapi aku tidak punya sirip dan ekor sepertimu. Bagaimana jika kamu membantuku dan aku akan membantumu? Wow, ide bagus, kata si ikan. Oke, akhirnya si burungnya ini ambil biji-biji yang dia kasih ke ikannya. Si ikan masuk ke dalam dasar, dia ambil cacingnya lalu dia kasih ke burungnya. Akhirnya mereka menjadi teman baik dan saling membantu. Bagus ya anak-anak ya, luar biasa loh. Nah, ikan dengan kemampuan berenangnya, burung yang bisa terbang membantunya. Nah, sebenarnya anak-anak, Tuhan juga memberikan masing-masing banyak kelebihan untuk kita. Ya, memang Tuhan bukan kasih kita sayap, kita nggak bisa terbang. Tuhan juga tidak kasih kita sirip dan ekor supaya bisa berenang. Tapi kita bisa terbang. Dari mana? Naik pesawat. Lalu kita bisa berenang. Kita belajar berenang ya, tidak perlu kita punya sirip atau ekor, kita bisa berenang ya. Nah, Tuhan juga memberikan banyak kelebihan yang mungkin anak-anak masih belum tahu. Tapi setiap kelebihan itu semua Tuhan pakai agar kita bisa saling menghargai kelebihan orang lain dan bisa membantu dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya, nah, ada yang bisa melukis, menari, bernyanyi, main alat musik, olahraga, dan masih banyak lagi. Tapi kita harus ingat satu hal, ketika kita tahu kita memiliki kelebihan, kita tidak boleh merendahkan orang lain ataupun menghina orang yang memiliki kelebihan yang berbeda dengan kita. Misalnya kita bisa bernyanyi, wah suaranya merdu sekali, tapi teman kita nyanyinya itu fals atau lari suaranya. Kita tidak boleh menghinanya. Misalnya ada yang nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Rupanya ada temannya yang nyanyi gini, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita langsung ketawain dia, kita bully dia. Nah, itu tidak boleh. Karena mungkin saja dia punya kelebihan yang lain yang tidak kita miliki. Kita tidak tahu. Karena itu kita harus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan kemampuan yang kita miliki, bukan malah menghina. Oke anak-anak? Nah, untuk ayat hari ini dari Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Oke anak-anak, nah ayat ini harus kita baca dengan baik ya. Berusahalah memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Tergantung kita ini akan jadi apa nantinya. Tapi kita harus ingat, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, untuk challenge hari ini, anak-anak, challenge hari ini kita akan membuat love dan kita akan isi. Boleh ambil origami kertas warna apa saja, kemudian kita lipat dua. Lalu kita akan gunting bentuk love. Nah, yang sebelah sini terbuka, sebelahnya lagi tertutup. Kita gunting dari bawah, dari sudutnya. Kita gunting melingkar. Love-nya boleh warna apa saja ya, karena ini warna putih yang kita pakai karena untuk menulis. Nah, sudah ada. Di sini ada dua bagian. Yang sebelah kiri kita tulis pakai pen atau pakai apa saja, pakai pensil warna juga boleh. Nah, anak-anak tulis nama anak-anak. Misalnya namanya Valerie. Valerie, anak yang suka menghargai perbedaan ya. Itu adalah tema hari ini. Kemudian yang sebelahnya lagi kita akan tulis nilai Kristianinya. Nah, kita tulis Allah memberikan karunia yang berbeda-beda untuk dapat saling melengkapi. Itu adalah inti cerita hari ini. Tuhan memberikan karunia yang berbeda untuk kita semua agar kita bisa saling melengkapi. Kemudian ditempelkan ya dan dihias serapi mungkin. Ini contohnya ditempelkan. Kemudian boleh kita gunting lagi love yang kecil, kita tempel di sampingnya menggunakan lem. Kemudian boleh juga dihias lagi. Oke anak-anak,
Demikianlah challenge hari ini anak-anak. Miss harap anak-anak boleh menghias love ini dengan bagus dan kreatif supaya siapa yang bagus hasilnya bisa mendapatkan poin tambahan. Oke anak-anak, tetap semangat untuk mengikuti challenge sekolah minggu. Oke, yuk mari kita semua sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang mau menghargai perbedaan di antara kami semua. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak yang baik, yang taat akan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami boleh melalui kemampuan yang kami miliki, kelebihan yang kami miliki, hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati sepanjang minggu ini agar kami boleh tetap sehat dan juga Tuhan berkati studi kami. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Warta sekolah minggu. Nah, yang pertama, challenge minggu lalu dari Losoveni, yaitu menggambar mahkota lalu dihias. Ada 57 anak yang melakukan challenge-nya. Bagus sekali ya anak-anak. Nah, untuk challenge hari ini jangan lupa kirimkan ke Miss Jelis. Jangan lewat dari jam 8 malam dan masing-masing anak itu harus ada satu karya, tidak boleh kongsi ya, tidak boleh satu karya untuk 2-3 orang. Satu anak harus satu karya dan difoto ya karyanya dengan anaknya yang melakukan challenge. Kemudian jangan lupa setiap kebaktian sekolah minggu itu jam 8 pagi bisa live chat. Bagi siswa atau anak-anak yang belum join grup WA sekolah minggu, boleh hubungi Semu atau Lose-Lose agar bisa di-invite ke grup sekolah minggu ya. Untuk minggu yang lalu ini ada beberapa siswa yang memberikan persembahan. Bagus sekali ya anak-anak yang sudah belajar memberikan ucapan syukur. Nah, bagi anak-anak yang mau memberikan persembahan, boleh dititipkan ke Miss Jelis atau Miss Christine. Boleh juga langsung transfer ke Lose Selvia. Boleh minta tolong papa mamanya untuk transfer ya. Nah, bulan depan kita sudah memasuki bulan Desember. Waktunya kita merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk senantiasa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Gunakan masker kemanapun anak-anak pergi dan cuci tangan selalu. Ingat jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye.